Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama Miss Tian. Kali ini Miss Tian akan kembali menjelaskan kepada kalian tentang mata pelajaran tematik. Yuk dipersiapkan buku tulis dan buku tematiknya, dicatat jika ada yang perlu dicatat. Namun sebelum itu kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Oke, yuk kita mulai belajar. Disimak dengan baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang huruf tegak bersambung dan huruf kapital. Tulisan tegak bersambung yang benar itu tidak sekedar rapi dan indah, tetapi juga harus mudah dibaca. Menulis huruf tegak bersambung membutuhkan ketelitian dan latihan yang rutin. Menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung dapat dikatakan dengan menulis halus. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu garis-garis untuk menulis halus. Sebelum belajar menulis, kalian harus mengenal garis-garis dalam menulis halus. Nah, ini adalah garisnya. Garisnya terdapat 6 garis. Nah, biasanya dalam buku tegak bersambung terdapat garis-garis seperti ini. Ada 6 garis. Nah, dan kita menulisnya dimulai dari garis yang keempat. Ingat ya, pertama kita menulis huruf tegak bersambung. Kalau kita menulis huruf tegak bersambung, kita mulai dari garis yang keempat. Jadi tidak naik, tidak turun. Tetap posisinya di garis yang keempat. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis huruf. Yang pertama, huruf berjambul. Huruf berjambul terdapat 2 jenis, yaitu huruf berjambul penuh. Maksudnya, huruf berjambul penuh adalah dia naik ke atas. Nih, seperti huruf B, H, K, dan L naik ke atas sampai di garis pertama. Itu artinya berjambul penuh atau naik ke atas secara penuh. Nah, terus yang kedua ada huruf berjambul setengah. Seperti huruf D dan T. Nah, di sini dia hanya naik, perhatikan huruf D kecil dan T kecilnya, dia hanya naik sampai di garis 2. Itu artinya huruf D dan T termasuk huruf berjambul setengah. Ya, selanjutnya ada huruf berekor. Nah, huruf berekor ini juga dibagi menjadi 2 jenis. Ada berekor penuh dan berekor setengah. Kalau tadi berjambul itu artinya naik ke atas, kalau berekor berarti bawah, di bawahnya. Nah, perhatikan yang berekor penuh ada huruf G, J, dan Y. Nah, dia akan turun sampai ke bawah. Penuh artinya sampai ke garis yang paling bawah, garis 6. Nah, ada G, J, dan Y. Ini sama-sama semuanya sampai garis yang ke-6. Nah, selanjutnya ada huruf berekor setengah, seperti huruf P dan Q. Nah, di sini juga sama seperti tadi, kalau D dan T itu berjambul setengah naiknya sampai garis 2. Kalau ini berekor setengah berarti turun sampai ke garis yang ke-5. Tidak sampai bawah, hanya setengah sampai garis yang ke-5. Nah, selanjutnya ada huruf tanpa jambul dan ekor. Jadi dia hanya di tengah-tengah saja. Kita perhatikan huruf kecilnya ya, ada huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, V, U, V, W, X, dan Z. Di sini dia hanya berada di garis yang keempat, di mana garis yang kita untuk menulis tulisan tegak bersambung di garis 4. Nah,
dia tidak naik, tidak berjambul dan tidak berekor, tidak naik dan tidak turun. Hanya tetap di garis keempat. Ini dinamakan huruf tanpa jambul dan ekor. Selanjutnya ada huruf dengan ekor dan jambul. Jadi dia ke atas juga dan ke bawah juga. Ini ada huruf F. Kita lihat F kecilnya, dia sampai ke garis 1, berjambulnya sampai ke garis 1 penuh dan berekor penuh juga sampai ke garis 6. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf dengan ekor dan jambul. Oke, selanjutnya ada contoh penulisan dengan huruf tegak bersambung. Nah, Miss Dian kasih contoh, aku adalah anak yang rajin. Nah, perhatikan di sini. Jangan lupa untuk menulis huruf tegak bersambung pada garis yang keempat. Nah, jangan lupa juga perhatikan tadi jenis-jenis huruf ada yang berjambul dan ada yang berekor, ada yang penuh dan ada yang setengah. Nah, selanjutnya ada aku bisa menulis. Di sini juga pasti menulisnya di garis yang keempat. Oke. Selanjutnya, selain memperhatikan kerapian tulisan, kalian juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, jadi tidak hanya rapi, tapi perlu diperhatikan juga huruf kapitalnya yang digunakan. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Nah, hal-hal yang diperhatikan pada penggunaan huruf kapital, yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Nah, contohnya nih, aku senang membaca komik. Nah, di sini aku, A-nya karena dia di huruf pertama di awal kalimat berarti dia menggunakan huruf kapital. Aku senang membaca komik. Nah, itu A-nya di aku, di kata aku, A-nya harus huruf kapital karena di awal kalimat. Selanjutnya ada contoh kalimat kamu berangkat ke sekolah naik sepeda. Nah, di sini kata kamu, karena kamu ada di awal kalimat, maka K-nya harus huruf kapital. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Di yang kedua sekarang, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang, nama hari, dan nama bulan. Jadi ketika kalian menulis nama orang, nama hari, dan nama bulan, huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Kita lihat contohnya. Setiap hari Minggu, Anton memandikan kucingnya. Nah, di sini ada kata minggu. Nah, minggu ini termasuk ke dalam nama hari. Tadi, seperti yang Miss Dian bilang, kalau nama hari berarti awalannya menggunakan huruf kapital. Jadi minggu, berarti M-nya harus huruf kapital. Nah, di sini juga ada Anton. Anton itu nama orang. Jadi harus berawalan huruf kapital. Jadi A-nya harus besar. Nah, selanjutnya ada adikku lahir pada bulan Juni. Nah, di sini ada kata Juni. Juni itu termasuk ke dalam nama bulan. Nama bulan awalannya harus menggunakan huruf kapital juga. Jadi Juni, J-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk judul karangan atau judul cerita. Kecuali ketika di judul ceritanya itu terdapat kata di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak di awal kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Ada judul cerita Senja di Pantai Kuta. Nah, di sini awalannya senja di pantai Kuta. Senja, S-nya harus besar. Di itu tidak besar karena dia tidak terletak di awal kalimat. Pantai berarti P-nya besar dan kuta. Kuta K-nya besar. Kenapa semuanya besar? Karena ini termasuk judul karangan
atau judul cerita. Nah, selanjutnya ada contoh judul cerita Pergi Bertamasya ke Candi Borobudur. Nah, di sini juga P-nya di pergi, di kata pergi P-nya besar. Bertamasya B-nya besar. Ke tidak besar karena tidak terletak di awal kalimat. Lalu candi C-nya besar dan Borobudur B-nya besar. Oke, sekarang Miss Dian kasih latihan soal. Perhatikan teks bacaan berikut. Fatimah memiliki 5 ekor kelinci. Setiap hari, Fatimah membersihkan kandang kelincinya. Setiap hari Minggu, Fatimah melepaskan kelincinya di halaman. Kelinci itu berlarian ke sana kemari. Nah, sekarang apakah kalian bisa menebak atau menjawab huruf apa saja yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital? Perhatikan teks yang tadi Miss Dian telah bacakan di atas di layar. Kira-kira huruf apa saja yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital? Nah, kalian bisa jawab di kolom komentar. Sekian dari Miss Dian. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. See you later. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.